Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan diberkati saudara ya. Ya. Selamat hari katanya kayak terima lebaran kuda katanya saudara. Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini adalah hari yang baik. Kenapa saudara? Salah satunya saya lihat pagi yang cerah. Lalu kemudian saya jalan ke gereja. Sepi, tidak rame, kemudian saya parkir di bawah, juga ada parkir yang bagus, kemudian saya nunggu lift yang biasanya sekian lama, tiba-tiba beberapa detik kemudian terbuka, dan saya berkata Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan yang baik dan luar biasa, dan kami percaya bahwa berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap daripada kita. Amin saudara, Tuhan punya rencana yang baik. Saudara kami baru tiba dari perjalanan pelayanan di LA, Los Angeles dan di Seattle saudara, dan kami bersyukur waktu tiba dari Tokyo ke Jakarta lewat tengah malam, mestinya jam 11.55 tapi kami mendarat jam 12.30 sekian, jadi hari Jumat saudara. Lalu saya berkata wah kita di rumah, dia bilang ada demo loh besok, ada demo, bukan besok, hari ini katanya. Jadi saudara, pada waktu kami tiba pulang di rumah kami dengan sukacita, lalu kemudian waktu kami tiba di rumah, lalu satpam security berkata, Pak semuanya aman, terkendali, tenang, karena kami ada pokoknya ada penjagaan lah. Kalau manusia aman karena dijaga oleh manusia lagi, apalagi kita saudara anak Tuhan dijaga oleh manusia dan oleh Tuhan sendiri. Amin saudara, dan luar biasa sekali bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kami memang kami menemukan beberapa surprise, kami menemukan beberapa hal yang luar biasa. Saudara, pertama dari perjalanan kami berjalan dengan lancar. Pada waktu konser, saudara dihadiri kira-kira 600 orang, 600 lebih katanya saudara. Dan dibagi tiga, yang sebagian adalah orang Indonesia sepertiganya, lalu sepertiga lagi adalah orang Amerika, lalu sepertiga lagi campuran saudara, ada Filipina, ada Spanish, ada orang dari Eropa dan macam-macam saudara. Dan yang luar biasa adalah ketika kami mulai menyembah Tuhan dan kami berkata Tuhan berkati semua yang hadir ini. Dan saya hanya berkata kepada mereka begini, saudara, saya bilang I will sing some Indonesian songs di sini. Lalu kemudian mereka berkata bahwa saya diingatin, sudah ini ada konsernya dalam bahasa Inggris gini-gini, jadi tapi saya akan nyanyi dalam bahasa Indonesia beberapa lagu, dan saya berkata kenapa? I did it with a purpose. Ya, kenapa? Karena di surga nanti semua berbahasa Indonesia. Saudara, ya, lalu katakan kalau saudara tidak tahu, sudah let's find out nanti waktu kita ada di surga, saudara, ya. Dan kami tentu bersukacita, bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik. Saudara, kami pelayanan di Seattle, kami melayani di sana dan luar biasa sekali show kami, bukan show tapi nyanyi kami di warung, saudara, ternyata dibikin live dan dimasukin ke Facebook. Dan ternyata yang nonton itu adalah, saya kira Tuhan punya rencana yang baik saudara. Dan beberapa pendeta-pendeta itu pas hari Minggu, karena di sana di Sabtu, sini hari Minggu, pendeta-pendeta yang punya rencana mau buka gereja di Seattle. Lucu nggak saudara? Luar biasa sekali. Saudara, jadi mereka melihat di sana suasana, saya berkata bahwa let's just worship the Lord. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyi. Dan luar biasa sekali saudara, memberkati banyak orang, sehingga kemarin pada waktu kami sudah di Jakarta dapat laporan dari Seattle berkata, you know what, dia bilang ada sekitar 100 orang yang datang ke warung saya, semua nyariin di mana Robert Lia, di mana Robert Lia. Maaf, sudah ada di Indonesia, sudah kembali. Mereka berkata siapa suruh kamu dikasih tahu nggak mau perhatiin, begitu sudah hilang baru dicari begitu. Karena kadang-kadang memang banyak orang kalau tidak menyimak tidak disayang begitu saudara. Karena itu pagi hari ini mari kita menyimak apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya firman Tuhan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ada kata-kata bijak dari seseorang pasti hanya sekedar menghibur, menguatkan, hanya untuk sesaat. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan dan kita memperhatikan, kita menyimak dan kita mempraktikkan, maka firman Tuhan itu kekal di dalam hidup kita.
Amin. Karena firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, selama perjalanan di sana kami bertemu dengan ternyata saudara banyak anak-anak didik yang tidak secara langsung saudara. Sebagian secara langsung kami mendidik selama 9 tahun di sana, lalu sebagian lagi tidak secara langsung. Dan yang luar biasa adalah pendeta-pendeta dari GKI, dari mana mereka datang dan mereka menyembah Tuhan dan mereka bersyukur. Mereka berkata bahwa you know what, dia bilang dalam banyak hal ketika hati saya, ketika situasi dalam hidup saya sedang menjadi sangat sulit dan sangat problematik, lalu kemudian saya diingatkan lagi oleh ayat-ayat firman Tuhan yang dinyanyikan, dia berkata begitu. Ya, yaitu lagu-lagu daripada kami, saudara. Dan saya bersyukur, saudara, rupa-rupanya saudara lagu yang dinyanyikan atau ayat firman Tuhan yang dinyanyikan di melodi itu bisa masuk bukan karena melodinya, bukan karena manusia, tapi karena firman Tuhannya itu dan berakar dalam hidup seseorang dan mengarahkan, menguatkan dan bahkan menghibur. Bahkan ada satu pendeta cerita sama saya begini, dia berkata begini, Pak, saya ini lagi putus sama, dulu belum menikah ya, saya putus sama istri saya gara-gara saya mau pelayanan ke Lampung. Saya mau penanaman gereja ke Lampung, jadi pacar saya yang jadi istri saya sekarang ini putusin saya. Saya jadi hati saya gundah gulana, hati saya sedih, saudara. Ya dikatakan gimana Tuhan saya melayani Tuhan kok saya diputusin pacar begitu. Ternyata begitu saya nyanyi lagu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Saudara, ketika dia nyanyi lagu itu saudara, iya saya kan gak bisa pergi. Lalu yang luar biasa Pak, bukan cuma saya, ternyata pacar saya berkata, kemanakah aku dapat pergi, putusin pacarnya, menjauhi roh Tuhan, tidak bisa karena dia adalah hamba Tuhan. Akhirnya pulang dari Lampung, mereka pelayanan, lalu mereka menikah tidak lama lagi saudara. Dipulihkan dan menikah lagi. Boleh tepuk tangan, tidak dilarang di sini saudara. Dan saya bersyukur saya dengar kesaksian ini gerejanya cukup gede saudara di Seattle. Ya gereja cukup gede, jadi dia, oh iya saudara kita coki di sini, juga pelayanan di sana dari Seattle saudara. Pelayanan tempat itu dan saya bersyukur bahwa ternyata dia sharing. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu luar biasa. Ketika kita nyanyikan, ketika kita bikin melodi, ketika kita perkatakan, itu penuh dengan kuasa. Bukan cuma dinyanyikan, tapi diperkatakan lebih lagi. Direnungkan saudara. Dan saya percaya sekali tidak peduli siapa kita, apakah sarjana teologi yang sudah PhD, tapi ketika kita memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau orang yang sederhana, misalnya dari desa, dari kampung, ketika memperkatakan firman Tuhan sungguh-sungguh, maka sama kuasanya. Setuju katakan amin. Luar biasa saudara ya. Nah, jadi selama perjalanan kami itu sukacita, lalu ada orang-orang yang kami bertemu dengan teman-teman baru, sahabat-sahabat baru, saya bersukacita saudara, lalu saya ada counseling beberapa pendeta, saya katakan bahwa your life is not in somebody else's hand, your life is in the hand of God and in your hand, jadi you have to decide, kamu tidak bisa bergantung kepada orang lain, kamu harus bergantung kepada Tuhan dan Tuhan punya rencana sendiri yang spesial buat kamu dan bukan buat orang lain. Saudara menguatkan, menghibur teman-teman. Nah, saudara saya setelah kembali ke Jakarta masih jet lag nih saudara. Jadi semalam tidur jam 9 malam, jam 5 sudah bangun. Saya sengaja seharian tidak tidur. Saya udah ngantuk tapi saya paksa melek saudara karena kalau enggak bisa, kalau saya tidur terus nanti lama-lama tidur terus jamnya enggak bisa cocok-cocok begitu ya. Jadi akhirnya saya paksa agar kita bisa hari ini sudah mulai makin baik dan makin baik. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin share sesuatu yang luar biasa saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita berkaitan dengan doa dan penyembahan. Hari Jumat kemarin kita melihat ada demonstrasi. Dan demonstrasi itu berujung setelah jam 6 sore menjadi di sebagian tempat menjadi chaos saudara. Jadi kerusuhan, ada penjarahan. Dan saya banyak sekali karena saya banyak grup
di dalam WA saya terima banyak kabar, berita dan sebagainya. Tetapi yang paling menyenangkan adalah ketika saya terima kabar baik begitu saudara. Semuanya tahu bahwa daerah Penjaringan, daerah Jakarta Utara itu adalah daerah yang paling rawan dan ada Indomaret yang dijarah begini dan sebagainya. Lalu kemarin saya terima kabar bahwa ternyata ada 2 orang Tionghoa jalan di daerah Penjaringan, lalu tiba-tiba dikepung oleh ratusan orang, saudara, dan 2 orang Tionghoa ini melarikan diri, tapi sudah terpojok, akhirnya dia mau tidak mau, karena mau dikerjain oleh 100 orang ini, dia melawan. Dan yang luar biasa, ternyata 100 orang ini kalah sama dia, mereka berdua. Dan saudara ketika laporan ke polisi, ditanya, kamu namanya siapa? Yang satu namanya Jet Li, satu lagi namanya Jackie Chan, saudara. Come on, saudara, mari berikan salam kiri kanan, katakan selamat pagi, kami baik-baik. Gitu saudara, kami baik-baik saja saudara. Ya, saudara, luar biasa sekali. Kadang-kadang memang kita tegang, dan saya sendiri ngeliatin TV itu tegang saudara. Tapi saya berdoa, saya berkata Tuhan, saya percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan ingin menyampaikan kemuliaan Tuhan. Amin saudara, ya. Teror akan pasti ada, saudara baik-baik aja jadi teror kok, saudara. Pasti ada, karena itu kita tidak boleh takut. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam kitab Mazmur pasal 91, bahwa ada teror by night and arrow by day. Tetapi semua tidak akan kena kita, karena engkau menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Amin saudara, kalau dia mau ketemu kita, harus ketemu bodyguard kita dulu. Ada Tuhan yang besar saudara. Amin. Oke. Nah saudara, saya ingin yang pertama-tama, kenapa kita mesti berdoa saudara? Kenapa kita harus setiap daripada kita berdoa? Saya mengajak semua orang-orang percaya dimanapun berada, baik dalam kelompok maupun dalam keadaan sendiri, untuk semuanya mulai atau harus berdoa setiap saat, setiap hari. Ya, kenapa saudara kita harus kembali kepada doa? Yang pertama, coba perlihatkan di situ. The enemy tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Amin, amin saudara. Musuh mencoba untuk membatasi doamu, karena dia tahu bahwa doamu itu akan membatasi dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai membatasi doa kita, ketika kita mulai tidak tekun lagi berdoa, ingatlah saudara, bahwa doa-doa kita itu penuh dengan kuasa. Saya percaya saudara, di dalam kitab Daniel dikatakan oleh karena doa daripada Daniel menggerakkan tangan Tuhan sehingga mengutus malaikatnya, lalu malaikat itu melemahkan, berperang melawan Prince of Persia dan melemahkan musuh saudara. Karena doa kita itu tahu bahwa doa kita itu akan membatasi kuasa daripada musuh. Kita tidak berbicara manusia, tapi kita berbicara sesuatu yang sifatnya supranatural, saudara. Sesuatu yang sifatnya tidak kita lihat, tetapi kita akan melihat dampaknya, saudara. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin itu, saudara. Ya, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan. Sebelum kita teruskan, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ajak kita melihat, tolong ini tutup sedikit, buka kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Saudara, saya menemukan ayat ini, apalagi hari-hari ini di dalam situasi yang kita sedang alami, tentu ada banyak yang sedang mengalami kegundahan, ketakutan, dan kebingungan dan sebagainya, apalagi terima kabar-kabar seperti ini, itu dan sebagainya. Tapi ingat saudara, apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, "The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day." Dikatakan jalan hidup orang benar. Kata orang benar artinya orang yang hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran itu. And the truth shall set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jalan orang yang hidupnya diubah karena kebenaran firman Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang dari rembang pagi, saudara,
jam 4, jam 5 pagi, 5.30 sudah mulai terang saudara, sampai rembang tengah hari. Artinya rembang tengah hari artinya adalah matahari ada di atas kepala kita. Ketika dia bersinar pas, kita tidak lagi ada bayangan di belakang, di samping, di kiri, di kanan, tapi bayangan itu ada di bawah kaki kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang gelap itu ada di bawah kaki kita. Yang kelihatan adalah semuanya yang terang dari dalam hidup kita. Saya percaya ketika seseorang terus memegang teguh kebenaran itu saudara, maka kebenaran itu akan bersinar. Kita tidak perlu membela kebenaran itu, tapi kebenaran itu akan muncul seperti terang. Seperti terang, kita harus mempertahankan kebenaran itu saudara. Dan kebenaran itu harus mempengaruhi banyak orang. Kebenaran itu harus hidup di dalam setiap dari diri kita. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran saudara, maka maaf kata, celakalah kita. Kenapa? Karena lampu merah jalan dia saudara, lampu hijau berhenti. Karena kebenarannya adalah mereka pikir bahwa lampu merah itu jalan. Padahal kebenarannya lampu hijau jalan, kuning siap-siap berhenti, merah berhenti total gitu loh saudara. Kebenaran disamakan juga dengan aturan, kebenaran juga disamakan dengan kehidupan saudara. Kehidupan kita kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menjadi ragu, menjadi gentar, karena kebenaran itulah yang sejati. Apalagi ketika kita berbicara firman Tuhan. Saya berdoa, banyak orang berdoa untuk Ahok saudara. Banyak orang berdoa untuk presiden kita Jokowi. Agar mereka yang tetap hidup di dalam kebenaran itu, mereka tidak akan kompromi dengan kebenaran itu. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa ngomong? Kita kasih SMS ke sana, mungkin saudara silahkan, saudara untuk support buat presiden kita dan buat governor kita. Tapi yang terlebih lagi adalah berdoa buat mereka ini, karena mereka ini menjadi tonggak kebenaran untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan demonstrasi hari Jumat internasional, semua mata internasional sedang memandang kepada Indonesia yang bisa berdampak banyak hal. Beberapa negara sudah mengadakan travel warning ke Indonesia. Ya. Beberapa negara sudah mulai berpikir-pikir untuk investasi. Ini pengaruhnya banyak sekali saudara. Investasi untuk macam-macam, keuangan ini akan jadi macam-macam. Orang akan menahan diri dulu sampai melihat situasi yang sedang terjadi. Di dalam satu sisi kita mendeklarasikan tax amnesty saudara. Tax amnesty adalah sesuatu yang baik buat semua rakyat, yang kurang baik buat koruptor memang saudara. Kurang baik buat pengusaha-pengusaha, orang-orang yang tidak mau bayar pajak saudara. Kita yang bayar pajak, saya bayar pajak, kita semua bayar pajak. Buat kita it's okay, gak ada masalah begitu saudara. Tapi buat orang-orang yang tidak mau bayar, itu menjadi masalah buat mereka. Dan saudara bisa bayangkan negara kita menjadi negara yang penerima penghasil tax amnesty terbesar di dunia. Bedanya sama nomor 2 jauh gitu loh saudara. Seperti air mengalir ke jauh tempatnya begitu loh saudara. Jadi luar biasa sekali negara ini, ada sesuatu yang sedang terjadi, ada doa-doa yang sedang dijawab. Ada kebenaran yang sedang bangkit. Ada hal-hal yang benar dan baik itu sedang terjadi, dan kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kebenaran ini saudara. Kita tidak boleh hidup di dalam keabu-abuan di dalam hidup kita ini. Kita gak bisa hidup abu-abu, kita harus benar milih kebenaran. Yes, black or white. Kita gak mau pilih black, tapi kita mau pilih putih. Kita mau pilih yang benar karena firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Oke, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan tadi saudara, kepada saudara, di dalam the enemy tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Kita harus ingat saudara, ketika kita berlutut, kita berdoa, kita itu sebenarnya membatasi kuasa musuh untuk bekerja. Semakin banyak kita berdoa, semakin sedikit mereka berkuasa. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin sedikit kuasa musuh terjadi. Semakin banyak kita berdoa, terus makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, saudara. Karena itu kita harus tahu. Tapi semakin kita kurang berdoa, makin ini semakin besar.
Semakin kurang berdoa, semakin kurang besar. Semakin berdoa, kurang berdoa, semakin besar, semakin besar, semakin besar. The enemy tries to limit your praying. Dengan banyak hal, situasi yang terjadi dalam diri kita. Situasi yang terjadi dalam rumah tangga kita. Situasi yang terjadi dalam pekerjaan kita. Membuat kita lupa atau malas untuk berdoa, saudara. Dan ketika kita terus diingatkan, kita harus lebih banyak berdoa, maka kuasa musuh akan semakin berkurang. Yosua pasal yang pertama, next saudara. Yosua pasal yang pertama berkata bahwa have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Atau kemanapun atau dimanapun engkau berada. Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai janji yang tidak berubah sepanjang abad, sepanjang zaman. Yaitu janji firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Waktu itu dia berbicara kepada Yosua, tetapi hal ini berlaku juga kepada orang-orang yang mempercayai firman-Nya. Ada banyak Yosua di tempat ini. Ada banyak Yosua yang menerima firman Tuhan berkata bahwa jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, saudara. Masa kita kalah sama Coca-Cola? Dimanapun minumlah Coca-Cola. Apapun makanannya, minumlah teh tertentu, saudara. Saudara, kita tahu bahwa ini janji Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun dia berada, kita berada. Saudara, next. Saudara, ayat yang berikutnya, James atau Yakobus 4 ayat 8a. Come near to God and He will come near to you. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan berkata, kalau kita menjauh dari Allah, maka saudara yang terjadi adalah begitu banyak problem, kesulitan yang sangat sulit kita tangani. Semakin kita mendekat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, ketika masalah datang, ada hikmat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi ketika kita semakin jauh, masalah-masalah tersebut akan tetap ada di situ, tapi Anda menjadi lebih lemah, lebih ragu, lebih bimbang, lebih takut, dan lebih kalah, saudara. Hidup ini sebuah perjuangan. Perjuangannya adalah kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan mendekat? Tuhan saya mendekat, Tuhan saya mendekat, Tuhan. Bukan itu, saudara. Itu adalah mantra itu, saudara. Tuhan saya mendekat, Tuhan saya mendekat. Itu kita tidak bicara mantra, kita bicara action, saudara. Bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Sudahkah Anda merenungkan firman Tuhan? Sudahkah Anda datang menyembah Tuhan? Tadi Yusak atau Agus, nama populernya saudara, ketika lead worship berkata, saudara ketika menyanyi tidak ada ekspresi. Tepuk tangan aja susah kayaknya, saudara. Ya, saudara, ketika kita mendekat, saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan penuh dengan sukacita. Kata sukacita itu bukan artinya kaku begitu loh, saudara. Kata sukacita itu diekspresikan. Bagaimana cara kita ekspresikan? Yaitu dengan worship Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan dengan sepenuh hati. Ketika kita mengatakan berkata, Tuhan, I trust in you. Aku percaya kepadamu. Saudara, bagaimana seseorang mengasihi, dia mencintai orang lain. Kalau dia tidak ada ekspresinya, saudara. Saya cinta sama kamu. Saya cinta sama kamu. Saya cinta sama kamu. Lalu yang perempuan berkata, kamu gak usah ngomong, kamu gak usah ngomong, kamu gak usah ngomong. Yang saya mau adalah ekspresi kamu kepada saya, ekspresi kamu kepada saya, ekspresi kamu kepada saya. Saudara, bisa diulang sampai 200 kali itu, saudara. Saudara, dalam hidup ini, saudara, ekspresi itu sangat penting, saudara. Saya butuh uang, saya butuh pekerjaan, saya mencari uang,
saya punya barang bagus, saya punya makanan bagus. Saudara, orang gak ketarik, tahu gak? Kalau saudara menawarkan dengan cara begitu, gitu loh saudara. Saya punya ini bagus. Saudara harus, kenapa kalau sama jualan itu bisa, tapi kalau sama Tuhan itu gak bisa begitu saudara. Kadang-kadang kita bertanya, ekspresi kita, come near to God and He will come near to you. Come near, datang kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Next, saudara, kita melihat di sini. Next, worship adalah mendekat, kita mendekat kepada Dia. Berdoa, kita mendekat kepada Dia. Saya ingin bicara worship and prayer, karena doa dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Dalam hidup Raja Daud, doa dan penyembahan itu menjadi satu. Dalam kitab Mazmur 119 dikatakan 7 kali sehari aku datang memuji-muji Tuhan dan berdoa kepada Dia. Daud punya menara disebut Menara Daud, David's Citadel. Kalau saudara pernah ke Israel, maka nama David's Citadel adalah tempat di mana Daud, istana Daud ada menaranya. Dan dia selalu memisahkan diri, 7 kali sehari dia datang, dia naik ke atas tempat itu untuk berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan dikatakan aku berdoa dan aku menyembah Tuhan. Daniel mempunyai tempat di mana dia berdoa dan menyembah Tuhan. Di dalam kitab Daniel dikatakan aku datang kepada Tuhan di dalam pujian, di dalam penyembahan dan doa, in prayer and worship. Jadi doa dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, jadi satu. Worship gets you through the hardest times in your life because it shifts your focus from the problem to the problem solver. Penyembahan itu membawa Anda melewati masa-masa sulit dalam hidup Anda, karena worship akan menggeser fokus Anda dari kesulitan kepada Dia yang menyelesaikan kesulitan Anda itu. Setuju? Oleh katakan amin. Saya kira kita setuju semua bahwa tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sehingga berdampak baik dalam hidup kita, yaitu dengan worship and prayer, saudara. Penyembahan itu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, saya belum pernah menemukan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketahuilah ketika engkau mengeluh kepada Tuhan akan semua kesulitan-kesulitanmu, ketika engkau kalah, ketika engkau takut, ketika engkau berkata hidupku penuh dengan kesukaran, maka Tuhan akan datang menghibur, Tuhan akan datang berkata bahwa kamu enggak perlu takut, tapi firman Tuhan berkata yang sebenarnya adalah 70 tahun kau hidup di dalam kebanggaanmu adalah kesukaran. Itu ayat firman Tuhan, saudara. Kebanggaanmu adalah kesukaran. Artinya dalam hidup penuh dengan kesukaran. Saudara, Tuhan tahu kita hidup dalam kesukaran. Yang Tuhan juga mau tahu apakah engkau hidup di dalam komplain, dalam hidup keluhan terus, atau kamu hidup dalam ucapan syukur. Atau kamu hidup di dalam perkataan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu masalah kita lah. Tuhan tahu bagaimana kita mendidik anak kita. Aduh anak gue, aduh anak saya yang begini-gini. Tuhan tahu lah. Aduh bagaimana ini, saya punya teman begini-gini. Saudara tahu saya baru dapat kesaksian saudara seorang yang tinggal di Amerika, saudara, hidupnya dia itu sampai hari ini dia belum dapat izin tinggal, saudara. Artinya izin tinggal begini, banyak orang berpikir kalau tinggal di Amerika itu mesti ada green card, mesti dapat green card, lalu citizen dan sebagainya. Nah, suami istri ini ketika mereka mulai menikah, mereka menikah di Amerika, dan dua-duanya pertama-tama apply asylum. Asylum artinya asilum lah di sini. Suaka, ya, suaka. Nah, ternyata permintaan mereka ini ditolak, udah sampai 9 sirkuit yang paling tinggi, saudara. Dan yang luar biasanya adalah dikembalikan lagi ke lokal, district local court yang lokal, yang di dekat rumahnya mereka. Dan setelah mereka masuk ke sana, ternyata keputusannya adalah seperti withdrawing removal gitu. Artinya, saya nggak perlu terjemahin, saudara. Artinya, kamu boleh tinggal di Amerika, namun kamu tidak boleh keluar Amerika. Kamu tinggal di Amerika, kamu boleh usaha, pekerjaan, macam-macam semua, kerja boleh, usaha boleh. Semuanya boleh kamu kerjakan sama seperti
orang-orang yang mempunyai status citizen atau green card. Cuma bedanya kamu tidak boleh keluar Amerika. Misalnya ke Meksiko nggak boleh, ke Singapura nggak boleh, ke Jakarta. Pokoknya nggak boleh keluar dari Amerika. Jadi mau nggak mau dia tinggal di sana. Saudara, dia ceritakan tentang pergumulan dia. Ada satu ketika dia mau bunuh diri, saudara. Karena permasalahan yang mereka alami dalam rumah tangga mereka. Tapi kemudian dia kembali lagi kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Dari tidak punya apa-apa, dia mulai bekerja, dia mulai usaha, lalu dia mulai sekolah, saudara. Ya, waktu dia sekolah, dia mendapatkan sekolah itu dengan cukup baik. Lalu kemudian dia mulai bekerja. Kerjaannya enggak tinggi-tinggi, saudara. Kerjaannya cuma sebagai RN, registered nurse. Dan registered nurse ini adalah suster. Di sini suster, Kesin Karolos dan sebagainya, kayaknya tingkatannya beda dengan sana. Di sana mereka menjadi suster atau registered nurse itu mirip seperti wakilnya dokter begitu, saudara. Nah, dia bisa kasih obat, dia bisa nyuntik dan sebagainya dan sebagainya. Dan dia udah, kalau dokter malam nggak ada, maka dokter tinggal telepon dia atau dia telepon dokter, ini pasien segini, dokter katakan silahkan suntik, beri suntikan atau beri obat ini. Dia bisa administer obat-obatan kepada pasiennya. Saudara, orang ini bekerja dari tiga malam dalam satu minggu, saudara. Dari pekerjaan itu ternyata dia menghasilkan banyak uang, lalu dia mulai usaha dia menghasilkan lebih banyak uang lagi, dan kemudian dia hidup di dalam kelimpahan. Cuma dia berkata kepada saya begini, cuma satu kerinduan saya yang belum terpenuhi adalah pulang ke Indonesia. Saya bilang ada banyak orang Indonesia kepingin keluar dari Indonesia. Kenapa kamu mau pulang ke Indonesia? Sebab aku ingin pulang ke Samosir. Luar biasa, saudara. Ya, aku kepengen pulang ke sana, melihat kampung halaman dan sebagainya. Itu luar biasa sekali, saudara. Saya katakan salah satu waktu nanti engkau akan pulang. Tetapi sekarang harus menjadi berkat dulu di Amerika. Saudara, luar biasa sekali orang ini. Dan dia, suami istri ini, saudara, waktu kami di tempatnya dia, kami berkata, Tuhan, ini luar biasa sekali orang. Ini dari tidak ada apa-apa, Tuhan berkatin, tetapi terus kemudian dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhannya itu, saudara, dari angkat speaker sampai pasang speaker, sampai bubar dia turunin lagi speaker, masukin lagi ke mobilnya, bawa lagi pulang, taruh di rumahnya. Dia main musik, saudara. Cuma mungkin yang tidak dia lakukan adalah kolektor kali, saudara. Yaitu dia main musik lalu dia keliling ambilin kolektor. Tapi dia begitu setia melakukan semuanya ini dari kecil, dari tidak ada artinya, saudara. Sampai sekarang dia diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur. Dan yang luar biasa adalah dia berkata begini, saya selalu ingat akan pelayanan Bapak dan Ibu di gereja saya dulu waktu di Bandung. Saya selalu ingat akan lagu-lagu yang ditulis. Saya selalu ingat akan kata-kata tersebut yang selalu menguatkan, mengingatkan, yang membawa kami untuk bisa terus mendekat kepada Tuhan, untuk bisa terus mengingat akan segala yang kami butuhkan, yang segala ketakutan-ketakutan kami. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menjadi alat Tuhan. Dipakai oleh Tuhan, bukan untuk kita kemuliaan, tapi kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Karena semuanya itu dibawa kepada Tuhan. Apakah dia waktu lagi takut ingat-ingat tampang saya dan istri saya? Tidak, saudara. Tampang saya dan istri saya tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin akan menghasilkan nightmare gitu loh, saudara. Tetapi ketika dia ingat Tuhan, maka mereka akan merasakan kebaikan Tuhan. Next, ayat yang berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa di dalam worship, saudara, fokus kita shift dari problem kita menjadi problem solver. Nomor satu yang kita harus cari bukanlah manusia. Nomor satu yang kita harus cari adalah Tuhan sendiri, saudara. Adalah salah kalau kita hanya mengejar berkatnya saja. Kita harus mengejar dia si pemberi berkat. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu.
Bapak Ibu sekalian, semua kekhawatiran kita ini manusia paling gampang khawatir, saudara. Ya, kita ini manusia paling gampang anxiety, cemas, khawatir. Saudara, kita paling gampang. Lihat harga bensin naik, kita udah khawatir. Saudara, ketika kita punya anak, saudara punya anak saya 3, saudara. Kita sekarang ini baru berpikir ya bahwa ternyata kita punya anak tidak mudah, saudara-saudara, apalagi yang punya anak 9. Saya ingat orang tua saya 10, saudara, meninggal 9. Saudara, bagaimana dia dari kecil bayi, terus sampai gede, sampai tua, sampai menikah, sampai punya anak. Saudara, berapa duit biaya untuk membiayainya? Mulai dari kelas 0, dari preschool, kindergarten, preschool, sampai kelas 1, kelas 2, terus SD, SMP, SMU, sampai kuliah, apalagi ngambil master, S2, ngambil S3, saudara, itu berapa duit yang sudah dikeluarkan? 1, kalau 9, saudara, 9 kali itu aja sama, saudara. Berapa banyak duit? Dan mudah sekali ketika kita tahu sekarang biaya sekolah naik, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi gentar. Ya, gimana nih Tuhan? Gimana nih Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, cast all your cares, cast all your anxiety on Him, because He cares on you. Kata-kata He cares itu yang menguatkan kita. Apapun yang menjadi ketakutan, kegelisahan kita. Apakah ketika kita menghadapi masalah, problem kehidupan ini, ketika kita menghadapi masalah hal-hal yang sulit kita jawab, saudara, cast all your cares on Him. Firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang kalau sudah last resort nggak ada baru cari firman Tuhan. Jangan, saudara. Walaupun tidak salah juga daripada saudara cari ke tukang kuamyah, begitu saudara. Tetapi yang lebih baik adalah kita nih move on next level adalah sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita cari firman Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Cast all your anxiety on Him because He cares on you. Dia peduli. Boleh sama-sama katakan peduli. Boleh lihat kiri kanan katakan Tuhan peduli sama saya dan Anda. Saudara, Tuhan peduli sama kita. Tuhan bukannya cuek, saudara. Tuhan peduli sama kita. Dia tahu berulang-ulang kali saya sebagai hamba Tuhan saja berulang-ulang kali keceleh sama Tuhan, saudara. Saya berpikir saya sudah tahu jawabannya, ternyata Tuhan katakan tidak. Bukan gitu jawabannya, kamu salah. Saya merasa saya sudah tahu berulang-ulang kali sebagai hamba Tuhan saya merasa begini sudah benar, ternyata Tuhan bilang tidak. Enggak begitu. Dan akhirnya setelah di ujung, setelah saya melihat ke belakang, betul yang benar dia. Dan saya yang salah. Tetapi bukankah life adalah seperti demikian? You pick up along the way. Bahasa Prancisnya, saudara, ya. Engkau mengangkatin ya jalan itu kan you pick up along the way. Engkau belajar di dalam perjalanan itu. Siapapun mereka. Apakah dia lulusan dokter? Apakah dia sudah menjadi spesialis? Semuanya you pick up along the way. Karena yang namanya teori, when you put into practice, maka ada sedikit perbedaan, saudara. Karena situasi dan kondisi tidak pernah sama. Karena itu namanya perlu ada penyesuaian, perlu ada pendidikan mulai dari bawah, perlu ada koes, saudara. Perlu ada pelajaran, perlu ada praktek-praktek di mana-mana sehingga itu membuat engkau menjadi pengalaman. Demikian juga dengan semuanya. Pendeta pun juga demikian. Praktek di pulau, praktek di sini agar apa? Agar semua yang mereka pelajarin di seminari, yang pelajarin di sekolah itu dipraktekkan di tempat-tempat di mana orang sederhana ada. Cast all your anxiety on Him. Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kita menjadi takut. Next kita melihat. Sudah, itu ayat lagi. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ini bicara tentang worship lagi, saudara. Karena dikatakan begini, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty.
I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Gaya hidup seorang pendoa, gaya hidup seorang penyembah, saudara. Apa artinya ketika kita mau berdoa di pojok-pojok langsung kita tutup mata berdoa? Saya kira tidak seperti itu. Ketika kita berdoa, kita bisa berdoa di dalam hati. Dimanapun Anda berada, Anda bisa berdoa. Anda bisa bergumam, menyanyi, menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, di tempat, di kendaraan umum, di rumah, di mobil, bahkan lagi bekerja sekalipun, saudara, kita bisa berdoa. Menjadikan siang dan malam, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang-orang yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Orang-orang yang senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Worship and prayer, saudara. Di dalam doa. Maka mereka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Kenapa dia bisa begitu? Apakah ini sebuah pepesan kosong? Tidak, karena mereka mengalami, saudara. Mereka mengalami bagaimana hidup di dalam kesulitan. Mereka mengalami bagaimana dalam hidup di dalam pergumulan, saudara. Mereka melihat bagaimana pergumulan itu, kesulitan itu ditangani, diselesaikan, dibereskan, menjadi lenyap. Bukan karena kesaktian kita, tapi karena Tuhan yang bekerja. Worship shift our focus dari ke problem kepada Tuhan. Lifestyle akan membawa kita masuk lebih dalam, bermalam di dalam Tuhan. Naungan kepada Tuhan. Ketika kita semakin dalam mengasihi Tuhan, kita bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. The God in whom I trust. Kata trust ini, saudara. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak percaya Tuhan. Kata tidak percaya ini bukan berarti menolak Tuhan, tapi gak percaya aja, saudara. Enggak lah, saya gak percaya gitu-gituan lah. Saya percaya begini-gini aja. Kita gak percaya gitu-gituan lah. Apa kata gitu-gituan? Itu yang berdoa, itu yang membaca firman Tuhan. Itu saya percaya, yang penting saya datang ke gereja cukup. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang tidak kuat? Karena mereka tidak baca Alkitab. Mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Karena ketika gelombang datang, lalu mereka menjadi lemah dan goyah. Saudara ingat, ayat yang tadi berkata, the path of the righteous is like the sun shining from dawn. Kata dawn jam 5.30 pagi, jam 5 pagi, sampai the full day. Sampai di tengah-tengah bayangan di kaki kita, itu saudara. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam worship. Kita hidup di dalam penyembahan dan doa kita. Kata trust ini luar biasa. Saya tidak lama, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, next. Man says, show me and I trust you. God says, trust me and I show you. Banyak orang salah berpikirnya. Banyak orang berkata, man says, orang-orang berkata, perlihatkan dulu kepada saya, baru saya percaya. Tetapi Tuhan berkata, percaya dulu sama saya, baru saya akan kasih lihat. Saudara pilih yang mana? Itu yang sebabnya saya katakan, banyak orang Kristen yang tidak percaya. Karena mereka tidak berani ketika dikatakan untuk percaya kepada Tuhan. Kamu percaya enggak sama Tuhan? Kamu percaya enggak bahwa Tuhan bisa menyelesaikan rumah tanggamu? Kamu percaya enggak Tuhan bisa membawa kamu keluar dari masalah ini? Percaya enggak? Percaya enggak? Dikatakan, saya sudah 5 tahun ini begini-gini, segini. Kasih lihat dulu deh, baru saya percaya. Tuhan berkata, itu memang manusia seperti itu. Jadi kalau Anda mempunyai pandangan seperti itu, congratulations, you are human. Tetapi the next stepnya adalah, but God says, trust me
and I'll show you. Ya, kadang-kadang sama-sama belajar bahasa Inggris, saudara. 1, 2, 3. Man says, show me and I'll trust you. God says, trust me and I'll show you. Ada orang waktu baru mau melamar ceweknya gitu, saudara. Dia beli cincin yang paling bagus. Lalu kemudian diserahkan kepada pacarnya. Ini tanda aku mencintaimu. It's okay, saudara, nggak apa. Perempuannya itu dengan mata bling-bling berkata, itu 5 karat atau 4 karat ya? Ini 2,5 karat dikurangin lagi 2, jadi cuma 1,5 karat. Saudara, karena dia ingin membuktikan bahwa dia ini cinta. It's okay, itu manusiawi sekali, saudara. Tetapi let's go to the next level. God says, trust me and I'll show you. Hidup saya definisinya bukan dari dunia, tapi by trusting the Lord. Terjadi dalam semua. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memberikan persembahan, dalam kita memberikan waktu kita untuk pelayanan, saudara, dalam kita melakukan segala sesuatu, saudara, berdoa, menyembah Tuhan, trust me, kata Tuhan. Trust me, then I'll show you. Saudara, saya setiap kali pulang ke Toronto, Kanada, saya selalu kagum dengan mami saya. Dia baru berulang tahun 88 tahun, saudara. Kata orang, Pak itu luar biasa. Ada pulau namanya Pak Theo gitu, saudara ya. Ini Pak 88 itu angka keberuntungan. Saudara, luar biasa. Siapa yang percaya, ya kita percaya yang baik-baik aja lah, saudara. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan memberkati. Dan apa yang saya lebih amazed adalah dia masih fight sampai hari ini. Untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya dan buyutnya, saudara. Seorang janda tinggal di sebuah rumah yang berkamar 8 atau 9 itu, saudara. Begitu banyak, dia hanya tinggal dengan cucunya sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang tough, yang hidup masih terus bekerja sampai hari ini. Saya begitu bangga dan luar biasa, saudara. Dia trust, dia percaya kepada Tuhan. Selalu dia berkata bahwa aku tahu, doakan terus. Mami percaya bahwa God will give the best untuk kami. Saudara, trust Him. God say, trust me and I'll show you. Tuhan memperlihatkan. Berani gak, saudara? Saya tuh kagum dengan orang-orang yang nekat gitu loh, saudara. Orang itu nekat. Pokoknya I trust you Lord, I trust you Lord. Dan yet Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang itu. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Bapak Ibu sekalian, ketika kami mau berangkat ke Amerika, saudara, kami berangkat, tiket itu dibayarin, saudara, dari panitia. Tapi saya memerlukan anak saya, karena anak saya mengatur semua sound dan sebagainya untuk kami bisa nyanyi, untuk kami bisa ini. Dan memang pada awalnya memang ada sedikit perubahan-perubahan, dijanjikan dari 4 lalu jadi 3 lalu jadi 2 gitu saja. Tapi buat kami it's okay lah ujung-ujungnya. Tiba-tiba ada seseorang berkata, saya aja yang bayarin tiketnya, nggak masalah kok ini. Saudara, saya kagum karena orang ini nekat. Ini masuk dalam kategori trust me and I will show you. Seseorang tidak hidup dengan manusia, dengan apa yang didapat, tetapi seseorang hidup dari apa yang dia percayai. Amin, saudara. Kita tidak, kalau saudara sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, hidup karena ngelihat begini-begini, hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena percaya. Amin, saudara. Ayat terakhir sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara, ada satu kata-kata yang bagus. Lompati, kita masuk yang terakhir. One song, next. One song can change a moment. One idea can change a world. One step can start a journey. But a prayer can change the impossible.
Saudara, sebuah lagu bisa merubah suasana. Dari sedih menjadi senang. Dari sakit menjadi terhibur. Dari luka menjadi sembuh. Sebuah ide bisa merubah sebuah negara. Ketika merubah sebuah dunia, merubah dunia. Ketika ide tentang komputer mulai terjadi, maka dunia mulai berubah. Ketika handphone ditemukan, maka dunia berubah. Ketika seseorang mulai bisa game di tangan, handphone, smartphone, lalu kemudian merubah cara hidup. Ada WhatsApp, lalu kemudian ada Messenger, lalu kemudian ada lagi Telegram, saudara. Saudara, ada macam-macam sekarang. Change the world. One step can start a journey. Dari langkah pertama perjalanan itu dimulai. But a prayer can change the impossible menjadi possible. Sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin.